Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gabriel Asril Sitohang. Ini nomor induk 2241622175 dari kelas TI 22D. Di sini saya ingin mempresentasikan proses manufaktur pembuatan plastik. Di sini ada molding manufaktur. Molding adalah suatu teknik manufaktur untuk membentuk bahan mentah menggunakan sebuah cetakan atau rangka kaku yang disebut mold. Teknik ini biasanya digunakan berbagai industri untuk memproduksi suatu produk dengan bentuk, ukuran, dan warna berbeda. Pembahasan mahasiswa, plastik merupakan salah satu benda yang umum digunakan dalam kehidupan sehari sebagai botol, kemasan, pembungkus, atau packaging makanan, kerajinan, peralatan, kebutuhan rumah tangga, peralatan otomotif, wadah penyimpanan, dan berbagai kegunaan lainnya. Di sini ada pengertian plastik. Plastik adalah suatu polimer yang mempunyai sifat-sifat unik dan luar biasa. Polimer adalah suatu bahan yang terdiri dari unit molekul yang disebut monomer. Jika monomernya sendiri disebut homopolimer, dan jika monomernya berbeda akan menghasilkan copolimer. Polimer alam yang telah kita kenal antara lain seperti selusa, protein, karet alam, dan sejenisnya. Pada mulanya manusia menggunakan polimer alam hanya untuk membuat perkakas dan senjata. Tapi keadaan ini hanya bertahan hingga akhir abad 19 dan selanjutnya manusia mulai memodifikasi polimer menjadi plastik. Plastik yang pertama kali dibuat secara komersial adalah nitroselusa. Material plastik telah berkembang pesat dan sekarang mempunyai peranan yang sangat penting di bidang elektronika, pertanian, tekstil, transportasi, konduktor, konstruksi, kemasan kosmetik, mainan anak-anak, dan produk industri lainnya. Di sini plastik merupakan material yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu karena sifatnya yang secara banyak memberikan keuntungan bagi manusia. Secara umum, sifat plastik adalah sebagai berikut. Kuat tetapi ringan, tidak mudah bereaksi dengan zat kimia seperti udara, asam, dan basah, tidak bisa mengantarkan arus listrik sehingga bersifat isolator mudah untuk dibentuk sesuai kebutuhan melalui pemanasan, umumnya berwarna jernih atau transparan, dapat diberi warna, bersifat plastis, harganya terjangkau atau ekonomis, memiliki ketahanan yang baik terhadap bakteri dan jamur, tidak mengalami korosi atau perkaratan. Bahan plastik dan fungsinya. Plastik menjadi salah satu material yang sering digunakan oleh kebanyakan orang. Setiap jenis plastik tersebut memiliki godaan serta bahayanya tersendiri untuk manusia dan lingkungan. Bahkan banyak plastik yang beredar luas membuat sampah plastik pun menjadi menggunung. Padahal plastik menjadi salah satu sampah yang tidak mudah untuk diuraikan. Oleh sebab itu, saat ini penggunaan plastik dan barang-barang lainnya yang berbahan dasar plastik pun sedang dikurangi, tentu saja tersebut untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Polyvinyl chloride atau disebut PVC
Selanjutnya jenis plastik ketiga yang perlu kalian ketahui yaitu polyvinyl chloride atau PVC. Jenis plastik yang satu ini memiliki ciri khas keras dan kokoh. Jenis plastik ini banyak digunakan sebagai pipa air, botol jus, mainan anak, dan lantai vinil. Umumnya jenis plastik ini akan meleleh jika terkena suhu 80 derajat. Selain itu, plastik PVC juga paling sulit didaur ulang dibandingkan bahan lainnya. Plastik ini juga dapat membahayakan ginjal dan hati. Oleh sebab itulah jenis plastik yang satu ini tidak pernah digunakan sebagai botol plastik minuman karena mengandung zat berbahaya. Polietilene terephthalate atau disebut PT. Ini plastik pertama yang perlu kalian ketahui yaitu polyethylene terephthalate. Jenis plastik yang satu ini seringkali digunakan untuk kemasan makanan dan minuman karena kemampuannya yang kuat untuk mencegah oksigen masuk dan merusak produk di dalamnya. Tak hanya itu saja, plastik PT ini juga dapat menjaga karbon dioksida dalam minuman berkarbonasi supaya tidak keluar. High density polyethylene atau disebut HDP, high density polyethylene atau HDPE. Ini merupakan jenis plastik kedua berwarna putih susu yang digunakan sebagai botol deterjen, botol sampo, botol susu, botol obat, dan lainnya. Sebagai jenis botol yang satu ini juga diketahui lebih kuat dan lebih tebal dibandingkan teh. Low density polyethylene LDP atau low density polyethylene merupakan jenis plastik keempat yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Plastik jenis ini tidak menimbulkan reaksi kimia jika menyentuh objek lain seperti makanan dan minuman. Namun sulit untuk dihancurkan. LDPE sendiri memiliki sifat yang kuat dan sedikit tembus cahaya. Polypropylene atau PP selanjutnya merupakan jenis plastik kelima yang sering digunakan untuk tutup botol, tempat makanan, botol obat, dan botol minuman bayi. Ciri dari jenis plastik ini yaitu tahan panas, berwarna transparan, dan agak mengkilap. Selain itu, jenis plastik PP adalah pilihan bahan plastik yang paling aman untuk wadah makanan dan minuman, serta dapat digunakan berkali-kali karena sifatnya yang tahan lama. Meski begitu, jenis plastik yang satu ini sangat susah didaur ulang. Selanjutnya ada polystyrene atau disebut PS, merupakan jenis plastik keenam yang memiliki ciri khas ringan dan mudah dibentuk berbagai macam kegunaan. Biasanya kalian menjumpainya pada gelas minum atau wadah makanan styrofoam sekali pakai, karton telur, alat makan piknik berbahan plastik. Plastik PS ini berbahaya bagi kesehatan karena mengandung strin, bahan yang bisa menyebabkan gangguan saraf otak. Oleh sebab itu, banyak orang yang mulai menghindari memilih plastik jenis ini sebagai tempat makanan. Selanjutnya ada outer lainnya, jenis plastik ketujuh, yakni jenis lainnya seperti PC, SAN, serta ABS dalam arti lain yaitu jenis plastik yang tidak teridentifikasi seperti jenis plastik nomor 1 hingga 6. Kandungan bahannya berbahaya jika tercampur dengan makanan. Jenis plastik kategori ini bisa digunakan pada CD, alat-alat rumah tangga, dan alat elektronika. Udah.
Dan setelah ini kita akan menonton video di YouTube mengenai proses manufaktur plastik. Karena Kai sudah bantu aku untuk persiapan buka dan puasanya full hari ini, jadi aku Kata si Iqbal, lampirannya taruhin katanya. sangat mudah menemukan kantong plastik di kehidupan sehari-hari, baik yang masih digunakan atau yang tergeletak begitu saja di pinggir jalan atau di tempat sampah. Kantong plastik ini dibenci namun tetap dibutuhkan. Kita semua tahu plastik menjadi sebuah masalah besar dalam pencemaran lingkungan, baik di darat hingga di laut. Walau begitu, karena harganya yang murah, kuat, tahan lama, dan kurangnya kesadaran membuat penggunaan kantong plastik sangatlah besar, termasuk terhadap imbas dari produksi sampah plastik ini. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan kantong plastik di pabrik modern. Kantong plastik ini biasa kita temui sebagai pembungkus makanan, barang belanja, hingga kantong membuang sampah. Begitu dekatnya kantong plastik dengan kita, dapat dipastikan pasti ada kantong plastik di dapur kalian. Proses produksi pembuatan kantong plastik ini dimulai ketika bahan baku utama yaitu butiran resin polietilene datang di pabrik. Butiran resin polietilene linier ini akan dicairkan dan dicampurkan dengan bahan polietilene berdensitas rendah di dalam mixer besar yang tertutup ini. Campuran butiran ini akan dicampurkan secara sempurna menjadi bahan yang homogen. Selanjutnya, butiran dilelehkan pada mesin extruder yang memanaskannya ke suhu yang bervariasi antara 356 derajat Celcius hingga 465 derajat Celcius. Proses ini menghasilkan film polietilene dalam bentuk tabung panjang menyerupai balon udara. Film polietilene ini memiliki panjang beberapa puluh meter dengan ketebalan minimal 2/10.000 inci dan keliling 20 inci. Selanjutnya, tabung plastik ini akan mendingin secara bertahap. Proses selanjutnya adalah di mana roll yang berputar akan meratakan tabung plastik. Pada kondisi ini, film polietilene ini mudah untuk diproses. Kemudian, mesin akan memotong tabung di dua sisi untuk mendapatkan gulungan yang berbeda. Strip plastik berlebih akan disingkirkan dan didaur ulang kembali dalam proses ini. Beberapa ratus meter film plastik diproduksi dan digulung. Gulungan khusus ini berisi jumlah film yang dibutuhkan. Setelah gulungan penuh, film kemudian dipotong. Gulungan ini bergerak maju dan dapat dipindahkan ke departemen lainnya. Gulungan kosong mulai terisi secara otomatis.
Satu gulungan penuh memiliki berat 348 pon dan dapat menghasilkan 35.000 kantong plastik. Langkah selanjutnya mencetak tulisan atau gambar pada tas plastik. Tinta berbasis alkohol ini bersirkulasi terus-menerus untuk mempertahankan viskositasnya. Gambar dibuat oleh roll tinta, sementara di sisi lain warna yang berbeda diterapkan pada tas. Setelah pencetakan selesai, film plastik digulung kembali. Setelah gulungan penuh, pemotongan tas dapat dimulai. Mesin ini menghasilkan 150 kantong plastik per menit. Sealer mengikat tepi tas dengan panas, dan roda mengambil tas dan meletakkannya di dua spindle, yang masing-masing dapat menampung 250. Di sini mereka membuat tas dengan resleting kedap udara. Resleting terbuat dari bantalan plastik yang dimasukkan ke dalam slot. Resleting dibuat terlebih dahulu dan dibuka gulungannya secara bertahap. Strip resleting dipotong dan diikat dengan panas ke tas pada suhu 356 derajat. Di bagian lain pabrik ini, mereka membuat kantong plastik dengan pegangan. Tas cetak beredar di roll ini, dan mesin yang memanaskan bagian sisi-sisinya memberikan bentuk yang diinginkan pada tas. Kemudian mesin lain dengan pukulan membuat lubang pegangan. Tas kemudian disegel dengan panas dan dipotong pada 302 derajat. Di tempat produksi lainnya, mereka membuat tas kemasan produk lain. Salah satu ujung tas disegel panas, dan mesin ini membuat lubang yang memungkinkan udara keluar dari tas saat diisi, agar dapat diisi dengan banyak barang. Pada tahap ini, stempel memotong lubang pegangan. Tas dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan secara otomatis menyegel sisi lainnya. Pabrik ini membuat 8 jenis tas dengan total keseluruhan lebih dari 1 juta tas plastik setiap hari. Baik, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai proses manufaktur plastik secara general. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan keliruan dalam isi maupun keseluruhan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.